Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Alhamdulillah bi ni'matillahilladzi tatimmus shalihat. Kita senantiasa memuji syukur atas nikmat demi nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga di malam hari ini kita kembali dipertemukan di tempat yang mubarakah ini, tiada lain kecuali dalam rangka thalabatul ilm. Kita berkumpul di tempat ini tiada lain kecuali untuk mendengarkan bagaimana uraian-uraian para ulama kita berkaitan dengan agama kita. Dan alhamdulillah pembahasan kita dari lanjutan kitab atau risalah singkat dari Al-Usulus Salasah, 3 dasar pokok di dalam agama kita, dan kita sudah berada di landasan yang ketiga, terutama di pembahasan berkaitan masalah hijrah. Bagaimana hijrahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah menuju ke kota Madinah. Maka lanjutan dari keterangan Asy-Syaikh, qala Asy-Syaikh Muhammad Al-Mujaddid At-Tamimi rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Al-Usulus Salasah, beliau mengatakan, falamma istaqarra bil Madinah, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau menetap di kota Madinah, maka mulailah di situ amara bi baqiyati syara'il islami. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menetap di kota Madinah, maka disitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya untuk syariat-syariat Islam yang lainnya, yang mana waktu itu di kota Mekah belum ditetapkan. Maka disebutkan mithlu az-zakati was-saumi wal haji wal jihadi wal adhani wal amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar wa ghairi dzalika min syara'il islami. Kata Asy-Syaikh, ketika Nabi menetap di Madinah, maka disinilah disempurnakan bahagian-bahagian syariat yang belum disyariatkan pada saat itu, seperti az-zakah. Itu belum ada ketentuan, belum ada syariat, walaupun ada ayat dalam surat Makkiyah yang turun di sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah, seperti disebutkan dalam surat Al-An'am ayat 141. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa atu haqqahu yauma hasadihi. Tunaikan haknya, keluarkan zakatnya saat dia dipanen. Itu berkaitan dengan zakat pertanian atau perkebunan. Demikian pula di dalam surah Al-Ma'arij di ayat 24-25 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum. Sesungguhnya pada harta-harta mereka itu ada hak yang sudah diketahui. Lisaili wal mahrum, untuk diperuntukkan untuk orang-orang yang meminta
atau orang yang tidak mempunyai atau tidak memiliki harta atau tidak punya apa-apa. Nah, semacam ini, tetapi ketentuan yang lebih sempurna berkaitan dengan zakat itu nanti di kota Madinah. Demikian pula masalah as-saum, masalah puasa. Demikian pula masalah haji. Nanti Nabi SAW berada di kota Madinah. Demikian pula wal jihad. Demikian pula jihad. Wal adzan, demikian pula adzan. Itu nanti semuanya ditetapkan di kota Madinah. Wal amri bil ma'ruf, memerintahkan kepada yang ma'ruf, wan nahyanil munkar, melarang dari kemungkaran. Itu semuanya disempurnakan ketika berada di Madinah. Kata beliau, wa ghairi dzalika min syara'il Islam, dan selain dari itu dari syariat-syariat Islam. Itu semuanya disempurnakan tatkala Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di kota Madinah. Jadi selama ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah, maka beliau diterangkan oleh ulama kita yaitu da'ah ila tauhid. Nabi itu mendakwakan tentang tauhid. Bagaimana mengisahkan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana menyendirikan Allah Subhanahu wa taala nahwa isyrina sana selama 10 tahun. Ini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu disebutkan akhadha ala hadza asyra sinin. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ini telah kita sebutkan sebelumnya adalah 13 tahun. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam akhadha ala hadza asyra sinin. Nabi menyempurnakan syariat ini itu sebanyak 10 tahun. Wa ba'dama tuwfiya shalawatullahi wa salamuhu alaihi. Setelah itu Nabi wafat. Sehingga ini diuraikan dan disebutkan oleh beliau Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala berkaitan dengan bagaimana proses wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini perlu kita ketahui jamaah, dan ini termasuk perkara yang tentunya sangat penting yang perlu kita pahami berkaitan dengan masalah ini. Nah, lihat kata beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam akhadha an-nabi sallallahu alaihi wasallam asyra sinina ba'dal hijrati. Jadi Nabi itu menyempurnakan syariat ini selama 10 tahun setelah beliau hijrah ke Madinah. Maka disebutkan falamma akmalallahu bihi ad-dina wa atamma bihi an-ni'ma 'alal mu'minin. Maka disebutkan oleh Syekh, tatkala Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan agama ini dan menyempurnakan nikmat ini kepada orang-orang yang beriman, ikhtarahu Allahu lijiwarihi wal lihaqi birrafiqil a'la minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Nah, disebutkan setelah dia sempurnakan, dan ini telah kita diingatkan dalam surah Al-Maidah. Tuh kita hafal ayatnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Ini sudah jelas bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak lama lagi akan wafat, akan meninggal. Maka disebutkan oleh Syekh, setelah 10 tahun dia sempurnakan agamanya, kepada para sahabatnya dia sampaikan, maka Allah Subhanahu wa taala memanggil dia untuk kembali di sisinya, untuk menemani minan nabiyyin, untuk menemani para nabi, orang-orang siddiq, orang-orang syuhada, dan orang-orang saleh. Maka awal disinilah Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 tahun ini mulailah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam fabtada'a bihi al-marad. Maka mulailah Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit.
Dalam riwayat disebutkan Nabi itu sakit antara 10 sampai 14 hari. Sekitar 10 sampai 14 hari. Kemudian disebutkan dan sakitnya ini fi akhir syahri Safar. Di akhir bulan Safar. Sampai masuk wa awwali syahri Rabiul Awal, sampai masuk awal bulan Rabiul Awal. Jadi Nabi sakit di akhir bulan Safar. Kemudian setelah itu terus sakitnya memasuki awal bulan Rabiul Awal. Ini kata beliau. Setelah itu sudah sakitnya ini, sementara Nabi sakit, fa kharaja ilan nasi asiban. Ra'sahu fasa'adal mimbar. Kemudian di saat sakitnya ini Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dalam keadaan bagaimana? Keluar di tengah para sahabatnya dalam keadaan kepalanya ini dibalut dengan kain. Kemudian setelah itu fasa'adal mimbar, dia naik ke mimbar. Kemudian setelah itu fatashahhada wa kana awwalu ma takallama bihi ba'da dzalika anistaghfara lisyuhada. Jadi ketika Nabi ke atas mimbar setelah dia bersyahadat, maka yang paling pertama keluar dari mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah sakit waktu itu, kata beliau adalah beristighfar, memintakan ampunan kepada para syuhada. Para syuhada. Yang mana disebutkan alladzina qatalu fi Uhudin, yang mana mereka terbunuh di Uhud, pada perang Uhud. Nah, setelah itu disebutkan qala inna abdan, sesungguhnya seorang hamba min ibadillah, dari hamba Allah ini, khayyarahullahu bainad dunya wa baina ma indah. Jadi ketika itu Allah Subhanahu wa taala memberikan pilihan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamu pilih dunia atau kembali ke sisiku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka fakhtara ma indallah, kemudian Nabi pilih apa yang ada di sisi Allah. Nah, apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu ini ucapan Nabi, lihat. Tetapi ini dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi pada saat itu? Qala, setelah dia memintakan ampunan kepada syuhada, kemudian dia mengatakan, inna abadan, sesungguhnya ada seorang hamba min ibadillah, dari hamba-hamba Allah, khayyarahullahu bainad dunya wa baina ma indah, diberikan pilihan oleh Allah, mau tetap tinggal di dunia atau kembali ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka orang itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fakhtara ma indallah, orang itu dia pilih apa yang di sisi Allah. Ketika terucapan ini, fa fahimaha Abu Bakar, maka Abu Bakar, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia paham betul siapa yang dimaksudkan Nabi ini ketika dia di atas mimbar ini. Maka fabaka, Abu Bakar itu menangis. Dia mengatakan sambil menangis, bi abi wa ummi nafdaitak bi abaina wa ummahatina wa abnaina wa anfusina wa amwalina. Ini ucapan Abu Bakar, ini sumpahnya dia. Dia mengatakan, demi bapakku, demi ibuku, yang merupakan tebusannya, bapak-bapak kami, ibu-ibu kami, putra-putra kami, diri kami, bahkan harta kami seluruhnya. Rasulullah juga paham, Abu Bakar ini betul-betul paham betul ini. Dia tahu ini bahwasanya ajalnya Nabi ini sudah tidak lama lagi. Maka faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa? Dia tenangkan Abu Bakar. Ala rislika ya Abu Bakar. Tenanglah Abu Bakar. Karena dia paham betul ucapan Nabi ini akan menandakan tidak lama lagi Nabi hidup ini.
ketika dia keluarkan bahwasanya ada seorang hamba dari hamba Allah. Dia sebutkan, saya ini tidak lama lagi dipanggil oleh Allah. Tidak. Hanya dia isyaratkan ada seorang hamba dari hamba-hamba Allah, dia diberikan pilihan. Mau tetap tinggal di dunia atau mau kembali ke sisi Allah. Maka si hamba ini memilih dia mau kembali. Menangislah Abu Bakar. Ini Rasulullah ini. Nah, tetapi Rasulullah tenangkan. Ya Abu Bakar, ala rislik, tenanglah Abu Bakar. Ini lanjutannya. Summa qala, setelah itu disebutkan, in amannan nas alayya fi suhbati wa mali Abu Bakar, walau kunta muttakhidan khalilan ghairu rabbi lattakhadtu Abu Bakar. Seandainya saya diberikan kesempatan untuk mengangkat seorang kekasih, maka saya akan angkat Abu Bakar menjadi kekasih saya. Tetapi tidak diizinkan. Walakin khullatul islami wa mawaddatuhu. Tetapi hanya saya diperbolehkan dia jadikan sebagai sahabat, juga sebagai saudaraku. Ini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadits yang saya bacakan ini diriwayatkan oleh Imamul Bukhari. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa amara Abu Bakrin ay yusalliya bin nasi walamma kana yaumal isnain tsani asyara aw salisa asyara min syahri Rabiul Awal min sanati al-hadiyati asyarah minal hijrah, di tahun ke-11 Hijriah. Karena 10 tahun di kota Madinah. Jadi tahun ke-11 setelah hijrahnya Nabi, disitulah dia wafat. Jadi ingat, wafatnya Nabi itu di tahun ke-11 Hijriah. Catat baik-baik, di tahun ke-11 Hijriah. Di 12 atau 13 dari Rabiul Awal. Tanggal 12 atau 13 Rabiul Awal. Ini ada keraguan dari apakah di tanggal 12 atau 13. Di sini di Rabiul Awal. Maka disebutkan, maka tarahullahu li jiwarihi. Disitulah Rasulullah meninggal. Jadi Nabi meninggal pada bulan Rabiul Awal atau tanggal 12 atau 13 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah. Tahun ke-11 Hijriah. Ini penting kita tahu ya, supaya ditahu juga ternyata Nabi wafat itu di tahun sekian dan sekian. Kalau kelahirannya dikenal dengan tahun gajah, itu insya Allah mudah diingat. Karena pada saat penyerangan Ka'bah ini akan dihancurkan oleh pasukan Abraha yang dari Son'ah Yaman. Situlah Nabi lahir. Nah, wafatnya Nabi di sini. Ini tanggal 12 atau 13 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah. Ini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan falamma nazala bihi ja'ala yadkhulu yadahu fi ma'in indah. Jadi ketika ajal datang menjemput Nabi, maka Nabi itu disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, maka beliau itu dia turunkan tangannya di air. Dia turunkan tangannya ke air yang ada di sisinya. Wa yamsahu wajahahu, kemudian Nabi usap wajahnya. Wa yaqulu la ilaha illallah. Innalil mauti sakarat. Sesungguhnya kematian itu ada sekarat. Dan ingat jamaah, ini tidak ada jaminan bahwasanya orang yang tersiksa ketika ingin meninggal itu sengsara. Enggak. Orang yang tenang ketika meninggal dikira oh bagus sekali, ini belum tentu. Karena Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam disebutkan innalil mauti sakarat. Sesungguhnya pada kematian itu ada sekarat. Dan Nabi jamaah lihat, di saat beliau ajalnya datang ini, malaikat ingin mencabut nyawa beliau, maka beliau ini sampai menurunkan tangannya ke
air, kemudian dia usap wajahnya. Saking beratnya ini jamaah. Sampai ketika itu Aisyah radhiyallahu anha yang menemani beliau ini merasa kasihan sekali lihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengalami yang namanya sakaratul maut. Kemudian setelah itu datanglah Fatimah, putri Muhammad sallallahu alaihi wasallam, putri Nabi kita. Ketika itu dia berteriak, istilahnya mengatakan, ya abati, wahai bapakku, beratnya penderitaan yang kamu rasakan saat ini. Maka apa kata Nabi? La karbata ba'da hadzal yaum ala abik. Tidak ada lagi penderitaan kepada bapakmu setelah hari ini. Artinya ini menjelaskan kepada kita jemaah bahwasanya itu ada sekarat. Manusia terbaik sekalipun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ternyata mengalami yang namanya sekarat. Apalagi kita jemaah. Apalagi kita. Maka jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka diterangkan summa syahisa basaruhu nahwas sama. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dia arahkan pandangannya ke langit. Wa qala, setelah itu mengatakan, Allahumma fi rafiqil a'la. Allahumma ya Allah di rafiqil a'la. Di rafiq, di tempat yang tertinggi. Ini disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imamul Bukhari. Jadi Nabi sebutkan Allahumma fi rafiqil a'la, sampai dia ulangi. Maka disebutkan fatuwuffiya dzalikal yaum, maka pada hari itu Nabi meninggal. Maka disebutkan fattaraban nasu lidzalika, maka manusia terguncang jamaah. Ini manusia yang ditokohkan ini. Manusia yang dimuliakan, dijadikan rujukan panutan dunia dan akhirat, meninggal jamaah. Kira-kira bagaimana ini? Maka apa yang terjadi jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Kemudian disebutkan wa haqqu lahum ayyattaribu. Ini dan kalau kita sebutkan ini wajar jamaah. Orang yang bimbing mereka dalam keadaan siang dan malam bersama mereka tiba-tiba meninggal, maka pasti goncangan itu luar biasa kepada mereka. Maka apa yang terjadi? Lihat kisah selanjutnya disebutkan hatta ja'a Abu Bakar radhiyallahu an. Karena ketika mendengar kabar bahwasanya Nabi meninggal, Umar berteriak, siapa yang mengatakan Muhammad meninggal maka aku penggal lehernya. Di Umar ini, kalau Umar mengatakan seperti itu, maka tidak ada yang berani untuk menentang beliau. Maka apa yang terjadi? Hanya Abu Bakar yang bisa. Maka ja'a Abu Bakar radhiyallahu an fasa'idal mimbar. Abu Bakar naik ke atas mimbar. Kemudian disebutkan fahamidallah wa asna alaih. Dia puji dan dia sanjung, dia besarkan Allah Subhanahu wa taala. Tsumma qala amma ba'd. Adapun setelahnya, lihat, fa inna man kana ya'budu Muhammadan, maka siapa yang menyembah Muhammad, fa inna Muhammadan qad mata. Muhammad sudah meninggal. Maka siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad telah meninggal. Tetapi wa man kana ya'budullaha, maka siapa yang siapa yang beribadah kepada Allah, fa innallaha hayyul la yamut. Tetapi ingat, siapa yang menyembah Allah, Allah itu maha hidup dan tidak akan pernah mati. Summa qara'ah. Kemudian setelah itu Abu Bakar radhiyallahu anhu membaca ayat yang disebutkan dalam surah Ali Imran, ayat yang ke-144, di mana ayat ini dibacakan oleh Abu Bakar di tengah para sahabat, di tengah Umar. Wa ma Muhammadun illa rasulun. Muhammad itu tidak lain kecuali dia hanya seorang rasul. Qad khalat min qablihi rusul, dan telah berlalu kondisi atau keadaannya dia sebagai seorang rasul. Apa imata, apabila dia meninggal, au kutila, atau dia terbunuh, inqalabtum ala aqabikum, kalian akan berbalik ke belakang, artinya kalian akan putur, kalian akan keluar dari Islam. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun, sesungguhnya dia akan meninggal dan kalian pun akan meninggal.
Maka disitulah jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Umar pun terdiam. Dan Umar mengatakan bahwasanya seakan-akan ayat ini belum pernah saya dengarkan, belum pernah saya baca. Maka di kisah selanjutnya, fashtaddat buka'an nas, maka mulailah tangisan manusia itu semakin banyak yang menangis, semakin menangis mereka. Tetapi bukan seperti menangisnya kita yang meraun-raun, karena Nabi melarang tentang itu. Kemudian disebutkan wa arafu annahu qad mata, dan mereka sudah yakin bahwasanya Muhammad betul-betul meninggal. Maka ringkas disebutkan di sini dari keterangan Syekh Ibnu Utsaimin, wa qad mata fa ghasala shalawatullahi wa salamu fi thiyabihi takriman lah. Nabi itu dimandikan bersama dengan pakaiannya. Dimandikan bersama dengan pakaiannya. Summa kafana bi salasati aswabin lafaif bidin suhuliyah. Kemudian Nabi dikafani dengan 3 lapis kain, yang dari kain putih yang bergaris dari Yaman. Laisa fiha qamisun wala imamah, dan tidak ada baju, tidak dibuatkan juga imamah, tidak dibuatkan gamis, enggak. Hanya dia dengan pakaiannya kemudian dibungkus 3 lapis. Ini kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Ini wallahu taala a'lam bissawab. Ini kisah yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Inilah kisah kejadian yang disebutkan oleh beliau, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah menyempurnakan sebahagian dari syariat yang belum sempurna di kota Mekah, maka di Madinah selama 10 tahun. Setelah tahun ke-11 sempurna agama, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun diwafatkan, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di sisi Allah Rabbu Jalla wa Ala. Ini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu disebutkan, ini wadinuhu bakin. Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal, tetapi agamanya akan kekal selama-lamanya sampai hari kiamat. Wa hadza dinuhu, dan inilah agamanya. La khaira illa dalla ummata alaih. Tidak ada satupun kebaikan kecuali setelah ditunjukkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala syarra illa hadzaraha minhu. Tidak ada satupun kejelekan kecuali telah diingatkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Fal khairul ladzi dalla alaihi, kebaikan yang ditunjukkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah at-tauhid, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Wa jami'u ma yuhibbuhullahu wa yarda, dan semua apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah, itu yang ditunjukkan oleh Nabi. Wasyarrul ladzi hadzarahu minhu, adapun kejelekan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan kepada umatnya adalah asyirku, adalah kesyirikan. Wa jami'u ma yakrahuhullahu wa ya'bah, dan semua yang dibenci dan tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dijelaskan semuanya. Semuanya. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan, lanjut saya lengkapi dulu dari ucapan beliau. Maka diterangkan di sini, ba'atsahullahu ilan nasi kaffah. Jadi Nabi itu diutus untuk manusia seluruhnya. Dia tidak bedakan, baik yang berkulit putih maupun yang hitam, baik orang Arab maupun non Arab, atau istilahnya ajam ataupun Arab atau ajam, yang memiliki rambut yang lurus ataupun yang keriting. Semuanya agama yang dibawa oleh Nabi untuk semuanya itu. Apapun nama negaranya, itu tetap sama semuanya untuk manusia seluruhnya. Nah ini disebutkan waftaradallahu ta'atahu ala jami'is tsaqalain, dan agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah telah wajibkan untuk taat di dalamnya, yaitu 2 jenis makhluk, as-tsaqalain, al-jin wal ins, jin dan manusia. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 158,
Qul ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Ini disebutkan kata para ulama an-nas di sini melingkup jin dan manusia. Inni rasulullahi ilaikum jami'a. Sesungguhnya saya ini, kata Rasulullah, adalah untuk kalian, adalah sebagai rasul untuk kalian semuanya. Ini. Kemudian juga disebutkan dalam surah Al-Maidah, wa akmalallahu bihiddin, disempurnakan atau sempurnanya agama ini disebutkan adalah dalam surah Al-Maidah disebutkan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ini jelas ayat yang paling terakhir diturunkan. Maka lihat di sini jamaah. Diterangkan di sini bahwasanya Syekh mengatakan annah dinahu alaihi salatu wassalam baqin ila yaumil qiyamah. Nabi sallallahu alaihi wasallam atau agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu akan kekal selama-lamanya sampai yaumul qiyamah, sampai hari kiamat. Fama tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa wa qad bayyana li ummati jami'u ma yahtajuhu. Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal kecuali sudah dijelaskan semua apa yang dibutuhkan oleh umat ini. Fi jami'i syu'uniha, di semua kebutuhan-kebutuhannya. Sehingga tidak benar ucapan sebagian orang jamaah, agama Islam ini agama sudah tidak cocok di zaman kita sekarang. Na'udzubillahi min dzalik. Ini ada sebagian orang seperti itu. Syariat Islam sudah tidak bisa diterapkan di zaman sekarang, itu ketinggalan. Kalau kita ingin balik bertanya jamaah, agama Islam itu mengikuti perkembangan zaman. Coba lihat, doa naik kendaraan apakah akan berubah? Tidak jamaah. Apapun nama jenis kendaraannya, maka doanya tetap sama. Doa naik kendaraan. Tidak ada perubahan jemaah. Mau naik pesawat, naik bus, ataupun namanya kendaraan, bagaimanapun tetap doanya doa naik kendaraan. Masuk, keluar WC, tetap sama. WC-nya mau WC yang transparan atau yang tertutup ataupun yang bagaimana, tetap doa masuk rumah mewah atau rumah yang sederhana sama. Mau rumahnya seperti istana, doanya sama. Mau masuk masjid yang sekian hektar luasnya, megahnya luar biasa, yang menghabiskan sekian triliunan misalnya, tetap doanya sama jamaah, tidak ada perubahan. Kira-kira dari sisi mana dikatakan syariat tidak cocok lagi? Tidak, syariat kita ini sampai hari kiamat tetap cocok jamaah. Ini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Abu Dzar rahimahullahu taala atau radhiyallahu an, beliau mengatakan, ma tarakan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ta'iran yaqlibu janahaihi fis sama. Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bentuk perumpamaan dari beliau, tidak ada satupun atau tidak ada seekor burung pun yang mengepakkan sayapnya di atas langit, illa dzakara lana minhu ilma, kecuali Rasulullah telah sebutkan ilmunya. Telah sebutkan ilmunya jamaah. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada seorang orang musyrik mengatakan kepada Salman Al-Farisi radhiyallahu an, dia bertanya, allamakum nabiyyukum hatta al-hira'a, karena dikatakan bahwasanya agama Islam ini adalah agama yang sempurna dan cocok untuk setiap zaman. Disebutkan, apakah nabimu mengajarkan semua kepadamu, sampai namanya hirra'ah, adabu qada'il hajah, adab-adab buang hajah, buang air kecil atau buang air besar, buang angin sekalipun diatur jemaah dalam syariat. Buang angin di tengah orang banyak, boleh tidak?
di masjid tidak boleh. Ini diatur semuanya. Nah, lihat. Maka ketika itu disebutkan, maka ketika Salman ditanya seperti itu, iya, dia ajarkan semuanya itu. Bahkan na'am laqad nahana an nastaqbilal qiblah bi qa'itin au baulin au nastanjiyah bi aqalli min salasati ahjar. Disebutkan Nabi kami melarang tidak boleh buang haja menghadap dan membelakangi kiblat. Ketika istinja, kalau kasarnya kita cebok, maka kita menggunakan paling sedikit kalau menggunakan batu itu 3 biji, 3 buah batu. Tapi itu ataupun aturannya dalam fikih berkaitan dengan batu yang digunakan, tidak semuanya batu. Yang sampai semua batu digunakan, wah ini bahaya. Jadi ada aturannya. Batu yang bisa menyerap kotoran. Kemudian an-nastanjiya bil yamin. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kami beristinja dengan menggunakan tangan kanan. Cebok dengan menggunakan tangan kanan. Atau nastanjiya bi roji au idomin. Beristinja dengan tangan kanan dilarang, kemudian beristinja dengan kotoran atau tulang. Tidak boleh. Sedikit lagi, maka disebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bayyana kulla syai' kullad din imma biqaulihi wa imma bi fi'lihi wa imma bi iqrarihi. Semuanya telah diajarkan oleh Nabi, apakah dalam bentuk ucapan, perbuatan ataupun dalam bentuk persetujuan dia. Dalam bentuk persetujuan dia. Maka ini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Rabbu Jalla wa Ala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah meninggalkan umat kita ini sebagai umat Islam dalam keadaan tanpa dibarengi dengan ilmu yang sempurna. Kalau ada yang bertanya jamaah sebagai penutup, mengatakan begini, kalau dikatakan agama Islam ini mengatur semuanya, mengajarkan semuanya, maka coba tunjukkan di dalam ayat atau Al-Quran yang menjelaskan agama Islam ini mengajarkan kita tata cara buat kue atau roti. Ada tidak? Kalau ada saya kasih semua ini. Ayo siapa yang bisa? Kalau ada yang bisa tunjukkan dalam atau ayat Al-Quran atau hadits yang menjelaskan tata cara buat roti atau kue. Ada. Disebutkan 2 kali dalam Al-Quran. 2 kali. Apa itu? Fas'alu. Apa lanjutannya? Ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ahlinya. Kan begitu. Gimana caranya buat roti? Ayo kita ke tempat pembuatan roti, bagaimana caranya? Itu namanya fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Dan ini pernah kejadian jamaah. Syekh Ibnu Utsaimin di pesawat diceritakan oleh guru-guru kita, di pesawat dia ingin dijebak oleh orang-orang di luar Islam, ingin dijatuhkan, ingin direndahkan. Dia mengatakan bahwasanya agamamu ini agama sempurna. Maka dia bilang, iya betul. Kalau begitu tunjukkan kepada kami di dalam Al-Qur'anmu atau ucapan nabimu cara membuat roti. Tidak ada jemaah. Langsung disebutkan ayatnya tidak ada. Tetapi kata Syekh ada. Tunjukkan, maka disebutkan fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Itulah Al-Qur'an kami. Kalau tidak tahu buat roti, maka tanya kepada ahlinya, ahli pembuat roti. Kan begitu. Maka ternyata betul, ngaku dia. Yang salah kalau kita tidak paham, kita yang buat roti jadi masalah. Maka semuanya begitu. Apapun yang kita ingin kerjakan, kita tidak tahu, tanyakan kepada ahlinya. Dalam perkara agama, tanyakan yang ahli agama. Yang jago ekonomi, tanyakan bagian ekonomi. Kan begitu. Yang arsitek, jangan yang cuma bisa nulis, dia ingin arsitek, bukan bagiannya. Nah ini jadi masalah jamaah. Maka ini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini yang kita sebutkan insyaallah dari
bagian yang ketiga dari keterangan beliau Syekh Al-Mujaddid Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala. Saya kira ini wallahu taala alam bisawab, sedikit yang bisa kami bacakan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum kami tutup, ini Masya Allah barakallahu fikum jami'ah. Ini panitia Masya Allah, dia siapkan lagi antum hadiah. Pada pertemuan yang kemarin kayaknya ada yang saya tunjuk itu. Siapa itu? Ada yang saya bilang nanti pertemuan selanjutnya. Siapa? Antum? Namkum. Berdiri sekarang. Saya cari-cari dulu ini yang susah-susah ini, Masya Allah. Apa yang Ustadz telah sebutkan atau bacakan tadi? Tentang apa itu? Selama berapa tahun? 10 tahun, Masya Allah. Apa yang dilakukan Nabi pada saat itu? Seperti zakat, puasa, sholat, haji, jihad, azan, qomat, semuanya disempurnakan di kota Madinah selama 10 tahun sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Masya Allah, barakallahu fi. Masya Allah, fadal. Yang mana ini? Ini. Ya, dipilih. Fadal, yang mana yang mau dipilih? Iya, nah, barakallahu fi. Nah, ini dari arah depan ini, yang dari arah kanan dulu sebentar sana. Ini saya tidak bisa melihat kalau jauh ini, cuma untuk dekat. Siapa yang belum? Yang berani siapa? Antum? Nah, fadal. Nah, barakallahu fiik. Apa bukti bahwasanya agama Islam itu agama yang cocok di setiap zaman atau masa? Coba ceritakan. Di mana itu? Dengan bahasanya sendiri yang bisa dipahami. Bahwasanya agama Islam itu adalah agama yang sempurna dan bisa cocok di setiap waktu. Fadhal. Naam. Semua. Nah, doa naik kendaraan, terus apa lagi? Doa masuk masjid. Nah, terus apa lagi? Ceritakan semua. Doa masuk WC. Tapi belum, ini masih banyak ini. Nah, sekarang tidak ada di dalam Al-Quran, hanya ada dalam Al-Quran disuruh untuk membangun masjid. Sama dengan membangun rumah di surga. Nah, sekarang tata cara bangun masjid di mana? Ada ayatnya? Ada haditsnya? Ada? Apa itu? Ada caranya campur semen dengan pasir? Ada? Hah? Serahkan pada ahlinya. Masya Allah, barakallahu fiik. Sini, taqaddam. Masya Allah. Ini Masya Allah ya. Barakallahu fiik. Nah, yang sebelah sini. Ini dulu. Ini yang paling kecil ini. Masya Allah ini. Ya, lain besar-besar. Jadi ini yang paling kecil. Siapa yang dengarkan? Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal di tanggal 12 atau 13 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah, maka ada seorang sahabat yang mengamuk, yaitu namanya Umar. Ketika itu mengatakan, siapa yang mengatakan Muhammad meninggal, saya akan penggal lehernya. Maka siapa yang tenangkan dia? Siapa? Abu Bakar. Nah, Masya Allah. Apa yang dikatakan Abu Bakar? Supaya Umar ini bisa tenang.
Ingat. Ya, siapa yang menyembah Muhammad, maka Muhammad Masihi. Masya Allah. Siapa yang menyembah Muhammad? Ya, Muhammad sudah meninggal. Tetapi siapa yang menyembah, maka Allah tidak akan meninggal, tidak akan mati selama-lamanya. Maka kalau begitu sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Jangan sembah manusia. Apalagi jin. Jangan dan disembah. Masya Allah, barakallahu fiik. Dibagi sama teman yang bantu ya. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, ini. Ya, sama teman-teman yang bantu. Nah, barakallahu fiik. Nah, barakallahu fiik. Ini yang bisa kami sebutkan. Wallahu ta'ala bis-shawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.